Hai semuanya, how are you? Oke, jadi kali ini Ibu akan memberikan sebuah video yang membahas tentang pekerjaan CBT kalian minggu lalu. Jadi ini hanya sekedar video yang membahas tentang CBT yang sudah kalian kerjakan ya. Ini bukan materi baru. Materi barunya nanti akan Ibu berikan di pertemuan berikutnya. So, untuk lebih jelasnya, check this out. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, especially for you from 12 class in MAN Kota Palangkaraya. Have a nice day. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang CBT yang sudah kalian kerjakan, membahas tentang finite or non-finite clauses. Jadi ini kita akan membahas tentang soal CBT yang sudah kalian kerjakan itu ya. Tapi sebelum kita membahas satu persatu, mengulik kembali tentang soal itu, alangkah lebih baiknya kita ulang sedikit apa sih bedanya finite dan non-finite. Secara sederhana, finite di sini dia berupa ada satu subjek, ada satu verb, paling tidak ada ini. Jadi untuk finite dia pasti ada subjek, ada verb. Kalau tidak ada subjek verb maka pasti jatuhnya ke non-finite. Sekarang mari kita bahas soal yang pertama. Oke, jadi untuk cara menjawab soalnya adalah kalian menganalisa berbentuk si garis bawah ini ya, the boy is playing football. Maka kalian tentukan dulu, the boy is playing football ini masuk finite atau non-finite. Gampangnya cari tahu dulu the boy is playing ini ada subjek atau verbnya enggak. The boy di sini berfungsi sebagai subjek. Is berfungsi sebagai verb. Karena ada subjek, ada verb, berarti jawabannya adalah finite clause. Oke, soal nomor 2. He bought the toaster that was the most expensive. Jadi di sini yang digaris bawahi adalah kata that was the most expensive, yang paling mahal. Jadi kita tentukan dulu subjek verbnya berada di mana. Oh ya, subjeknya ada di he. Verbnya ada di bought, membeli. Karena subjek verbnya itu tidak bergaris bawah, maka jawaban yang kedua adalah non-finite clauses. Soal nomor 3. My sister met a lady whose house is near your house. Saudara saya bertemu seorang perempuan atau seorang wanita yang rumahnya itu dekat rumah kamu. Nah, yang digaris bawahi ada kata my sister met a lady. Tentukan dulu subjek verbnya ada di mana. Subjek verbnya pertama, my sister berfungsi sebagai orangnya atau subjek atau pelaku. Meet bertemu berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Subjek verb bergaris bawah berarti jawabannya finite clauses. Soal nomor 4. I study at school located in Ahmad Dahlan Street. Saya bersekolah di sekolah atau saya belajar di sekolah yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan. Kita tentukan dulu subjek verbnya ada di mana. Subjeknya di I, pelakunya adalah saya, verbnya adalah study atau belajar. Karena subjek verbnya tidak bergaris bawah, maka jawabannya pasti berbentuk non-finite clauses. Nomor 5. My father is looking for the newspapers read in this hospital. Ayah saya mencari koran untuk dibaca di rumah sakit ini. Mari kita cari subjek dan verbnya terlebih dahulu. Subjeknya ada di my father, ayah saya. Verbnya adalah is. Maka karena subjek verbnya tidak bergaris bawah, otomatis di sebelah sini kita klasifikasikan sebagai non-finite clause. Yang keenam, she came late because she had a meeting.
dia datang terlambat karena dia itu ada rapat atau ada pertemuan atau ada meeting. Mari kita cari subjek dan verbnya terlebih dahulu. Subjeknya ada di she. She subject. Came datang sebagai verb. Tadi sudah ingat ya bahwa subjek dan verb tidak bergaris bawah, otomatis jawabannya pasti mencari berbentuk non-finite clause. Oke, soal nomor 7. Arriving late from the meeting, she was overly apologetic. Jadi dia itu katanya telat datang ke rapat. Jadi dia itu benar-benar atau sangat-sangat meminta maaf. Nah, kita cari dulu subjek verbnya ada di mana. Subjeknya ada di she. Verbnya ada di was. Ternyata subjek verbnya tidak bergaris bawah, maka otomatis jawabannya mencari bentuk non-finite clause. Oke, nomor 8 ada kata I don't enjoy going to parties. Saya tidak menikmati pergi ke pesta-pesta. Mari kita cari di mana letak subjek verbnya terlebih dahulu. I berfungsi sebagai subjek, don't berfungsi sebagai verb. Berarti di sebelah sini yang bergaris bawah masuk ke non-finite clause. Soal nomor 9, jadi ini kalimatnya juga agak pendek seperti soal nomor 8 barusan. Ada kalimat he forgot to call her, dia lupa menelpon atau menghubungi dia. Jadi ada cowok yang lupa menghubungi si cewek gitu ya, entah siapa orangnya. Nah, mari kita cari dulu di mana subjek, di mana verb. Subjeknya ada di he. Forgotnya berfungsi sebagai verb. Karena subjek verbnya tidak bergaris bawah, otomatis yang di sebelah sini dia fungsinya sebagai non-finite clause. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Jadi di sini ada kata yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia maknanya adalah tertarik ya, atau terbujuk, bisa juga tertarik atau terbujuk penawaran dia mengambil pekerjaan itu. Jadi mari kita cari tahu di mana letak subjek dan verbnya. Subjeknya ada di he, verbnya ada di took. Nah, karena subjek verbnya ini tidak bergaris bawah, otomatis jawaban di sini masuk ke non-finite clause. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa dari soal nomor 1 sampai 10 kalian cari tahu dulu subjek verbnya berada di mana. Kalau subjek verbnya bergaris bawah, maka jawabannya finite, tapi kalau subjek verbnya tidak bergaris bawah, maka jawabannya non-finite. Oke, seperti itu. Oke, I think that's all. Jadi, like I said before, that this is not a new material, this is just an explanation of your CBT exam. Jadi ini bukan materi baru ya, ini hanya sekedar pembahasan tentang soal CBT yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. So I really appreciate for those who watch this video. I will give you big thumbs. Thank you very much. Well, see you next time and thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.